Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Kami sebagai mahasiswa yang aktif dari jurusan hukum, saya pribadi bertanya kepada Ustaz. Menarik. Bagaimana pendapat Ustaz Iya. tentang sistem hukum yang ada di negara ini, Ustaz? Hah. Yang katanya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, kalau bicara negara sebagai negara hukum, ya memang kalau negara tidak berlaku hukumnya atau hukumnya dipermainkan atau seperti yang antum tadi sebutkan tumpul ke bawah tajam ke atas, ya sebetulnya udah selesai negara ini. Karena ketika hukum itu tidak ditegakkan dengan baik, ya tebang pilih. Ya kalau pencuri ayam, pencuri buah-buahan, pencuri nangka, sirsak di kebun, ya dan lain sebagainya, itu yang dihukum. Itu biasa saja. Biasa sekali. Tapi berarti yang luar biasa itu yang seperti apa? Tapi kalau yang luar biasa itu tadi yang Anda sebutkan. Ya kalau yang di atas itu betul-betul dihukum, ditegakkan hukum, itu baru kita bilang keren. Karena itulah yang dicontohkan Nabi, ditegaskan Nabi sejak awal kepada kita semua manusia ini, penduduk bumi ini, ya. Dia kasih tahu memang kita Allah melalui Nabi itu. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarokat lakata'tu yada. Itu Nabi tegaskan itu. Kalau saja Fatimah binti Muhammad mencuri, gua potong tangannya. Jadi itu Nabi mau kasih tahu kepada kita, ya, bahwa ketika hukum ini tebang pilih, ya sudah, selesailah hidup ini. Kekacauan pasti terjadi, Pak. Dan itu fakta yang terjadi di Indonesia. Ya, kalau itu yang Anda lihat, ya bisa saja seperti itu. Kalau cuma tadi itu yang kita bilang pencuri sayur, ya pencuri, enggak ada lobbynya pencuri sayur, pencuri ayam. Itu kalau dia ditangkap aja kesian. Enggak ada itu mau WhatsApp itu hakim, boleh nggak? Betul. Enggak ada lobby-lobbynya kasihan. Tapi kalau orang berduit itu ngeri menegakkan hukum itu, ya karena bisa saja banyak hal yang bisa dilakukan. Nah itu. Nah di tahun ini kan Indonesia kan punya cita-cita. Indonesia emas di tahun 2045. Dan hukum yang seperti ini kira-kira itu bisa terwujud atau enggak? Saya tidak mau berbicara hukum terkait 2045 itu yang disebut Indonesia emas itu. Saya lebih senang kalau bicaranya bagaimana lembaga-lembaga pendidikan ini mempersiapkan generasi 2045 itu generasi emas. Karena penegak hukum hari ini terus ada waktunya hidup ini. Ada waktunya Pak semua hidup ini. Selesai kita akan diganti generasi berikutnya. Yang harus kita persiapkan adalah generasi ganti yang bagus. Mana hidup terus ini orang? Pak Jokowi ada waktunya presiden. Prabowo juga ada. Pak Prabowo udah bilang ada waktunya. Selesai kita akan digantikan oleh. Makanya yang harus kita lakukan hari ini adalah persiapkan generasi untuk mengganti. Jika tiba waktunya pergantian generasi itu, dan itu pasti datang waktunya. Kita harus persiapkan. Termasuk teman-teman muda hari ini ya harus mempersiapkan diri menjadi generasi terbaik, generasi pengganti. Karena pasti kita mengganti ini. Terima kasih atas. Oke. Semangat terus. Semangat.